ada sekolah minggu HKBP Sutoyo. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya mari kita ambil sikap untuk saat teduh sejenak. Kita saat teduh. Adik-adik, kita memulai sekolah minggu kita. Kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat yang pertama dan kedua. Judulnya Terang Matahari. Nanti ayatnya yang kedua kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat yang pertama, Tuhanku Yesus. Hukum Taurat pada ibadah minggu kita hari ini yaitu hukum Taurat yang pertama, dan artinya dikatakan demikian. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat bagi kita minggu ini. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku semua kesalahan-kesalahan dan kenakalan kita selama 1 minggu kebelakang sambil bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama, Suaramu Kudengar. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri.
setelah kita mengaku dosa-dosa kita dalam doa kepada Tuhan, kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh dulu kembali. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat yang pertama. Terpujilah Allah. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca epistel pada hari Minggu ini yang tertulis dari kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ester 9 ayat 15 sampai dengan ayat ke-19. Jika sudah kita temukan ayat tersebut, mari kita membacanya secara responsoria. Amang membaca ayat ke-15 atau ayat ke-ganjil. Nanti di ayat 19 kita sama-sama membacanya. Kita mulai Ester 9 ayat 15 sampai 19. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanannya. Demikian epistel kita pada hari ini. Sama-sama kita mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Adik-adik akan mengundang untuk saat itu berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang pertama. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita pada ibadah ini. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Mata jemaat untuk hari ini, adik-adik, minggu kita hari ini yaitu minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan tema keselamatan dari Tuhan. Hari ini kita dilayani oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Krisvandoli Harahap. Kemudian untuk MC-nya ada Katina sendiri, Katina Boristorus. Pemusik ada Kak Kogasito Burmonte dan juga Kak Tiara Borisianipa. Pengumuman, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan mengumpulkan aktivitas sebelum jam 3 sore ya, supaya adik-adik bisa mendapatkan upah. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta dan guru kelas kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari buku ND nomor 669 ayat pertama. Ringgas Alfa Buaka. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo yang baik dan yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan sesuai dengan almanak HKBP, kita diarahkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi hanya dua ayat. Oleh karena itu mari kita buka masing-masing kitab kita 2 Raja-Raja. Jadi kalau 2 Raja-Raja itu setelah 1 Raja-Raja. Jadi 2 Raja-Raja. Satu Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Ya, Amang akan membacakannya firman Tuhan kita hari ini. Demikian tertulis di dalamnya. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bosgat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Demikian firman Tuhan. Kebetulan firman Tuhan kita ini hanya
ayat, jadi nggak perlu panjang-panjang seperti minggu yang lalu ada 10 ayat, 10 ayat, jadi terlalu panjang kita membacanya. Ya, hari ini khotbah untuk kita sekolah minggu adalah bercerita tentang seorang raja yang bernama Yosia. Jadi kita tahu Yosia diangkat menjadi raja umur 8 tahun. Sepintas memang kita lihat bahwa kalau dia raja, wah sangat enak kan begitu ya. Dia bisa memerintah apapun, dia mau minta makanan bisa, mau minta minuman bisa, mau minta gorengan bisa, mau minta rebus-rebusan bisa, mau minta rendang-rendangan bisa, mau minta jagal-jagalan bisa. Itu di benak kita kalau kita menjadi raja. Nah, tapi yang pasti raja itu bukan persoalan kuasa, bukan persoalan apa yang bisa dia lakukan atau apa yang bisa dia minta dalam kehidupannya. Dulu raja itu adalah memimpin di satu kerajaan. Nah, sekarang di Indonesia nggak ada lagi raja. Paling ada sultan katanya, sultan yang di Jogja dan juga yang di Solo. Ada juga katanya raja-raja mengaku raja-raja peninggalan atau bekas-bekas kerajaan dulu. Tapi sekarang itu hampir tidak diakui lagi karena sudah menjadi negara merdeka. Berarti kita memiliki cuma satu yang mirip dengan raja, yaitu presiden. Yang pastinya dulu ataupun sampai sekarang ada kerajaan di belahan dunia yang lain, ya. Raja itu haruslah orang yang baik. Ya, karena dia baik, dia layak menjadi raja. Kemudian raja itu haruslah orang yang pintar. Ya, kalau bego-bego nggak bisa jadi raja, nggak mungkin dia jadi raja. Kemudian dia harus yang bijaksana. Kalau dia nggak bisa mengambil keputusan, bagaimana dia menjadi raja? Kan begitu. Itu dulu sampai sekarang juga masih berlaku. Yang namanya pemimpin itu. Jadi bukan hanya memimpin kerajaan, bukan hanya memimpin negara, memimpin di kelas juga harus begitu. Jadi adik-adik kalau memilih ketua kelas, pilihlah yang baik, yang pintar, dan bijaksana. Dan yang satu lagi, pemimpin itu atau raja itu haruslah yang rajin. Bagaimana mungkin kalau seorang raja atau pemimpin dia jahat, dia tidak pintar, dan dia malas? Bisa. Pasti ada itu. Tapi kalau dia seorang raja atau pemimpin yang demikian, kita sudah bisa bayangkan bagaimana nanti kerajaan atau yang dipimpinnya pasti akan menuju suatu kehancuran atau tidak baik jadinya. Sembarangan, semeraut semua. Sehingga rakyatnya pun menjadi menderita dan tidak ada orang yang merasa bahagia ketika dia menduduki suatu raja atau menjadi raja. Nah, bagi ajaran Kristen, ini ingat, kalau kita menjadi pemimpin dimanapun, apakah dia pemimpin di kelas, ketua kelas, atau mungkin dia sebagai kepala keluarga nantinya, ataupun mungkin ketua seksi, misalnya seksi sekolah minggu misalnya, atau ketua seksi apapun dia, atau dia menjabat sebagai ketua, dia itu adalah pemimpin. Bagi ajaran Kristen, kita harus ingat bahwa sebenarnya siapapun yang menjadi pemimpin itu, pemimpin yang kecil, organisasi kecil atau organisasi besar, dia adalah yang dipilih Tuhan. Dia adalah yang direstui Tuhan. Nah, apapun kita adalah orang yang direstui oleh Tuhan. Orang yang direstui Tuhan menjadi pemimpin atau menjadi raja atau menjadi apapun, ketika dia memimpin dan berusaha untuk membimbing siapa yang bisa dibimbing dalam suatu tugasnya, adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus dikerjakan. Jadi ketika kita menerima tugas atau menerima jabatan, ingat, bukan kuasa. Ini ajaran Kristen. Wah, kalau saya ketua kelas, saya bisa mengatur, saya bisa bolos sekolah, saya bisa membuat absen siapa saja. Bukan itu, bukan cerita kuasa. Tapi ketika kita belajar Kristen, jabatan itu, kepemimpinan itu, yang dari Tuhan itu, yang direstui Tuhan itu adalah tanggung jawab
dan tugas yang diberikan Allah kepada kita. Jadi pemimpin itu adalah wakil Allah di tengah-tengah di dunia ini. Adalah wakil Allah untuk menjadikan semua baik, membuat baik dunia ini. Dan yang membuat baik dunia ini adalah tugas Allah, dan diberikan sebagian itu kepada kita. Nah, hari ini kita akan melihat ada raja yang lucu, ada raja yang aneh dalam cerita tadi. Apa anehnya? Ada Yosia. Masih ingat tadi cerita Yosia? Dia diangkat menjadi raja pada umur ke-8. Pada umur keberapa? Dia menjadi raja umur 8 tahun. Coba bayangkan kalau umur 8 tahun usianya, kira-kira kelas berapa sekarang ya? Kan begitu. Mungkin kelas 2 SD, atau mungkin karena tinggal kelas sekali ya kelas 1 SD, atau nggak tamat TK ya masih TK terus, kan begitu. Tapi yang pastinya usia 8 tahun, kalau dalam perjalanan normal sekolahnya, kurang lebih dia di kelas 2 SD. Hah? Kelas 2 SD menjadi raja? Bagaimana mungkin, Abang? Apakah dia bisa memimpin? Oh, jangan salah. Di ayat-ayat selanjutnya, sampai di pasal 23, Yosia itu adalah raja yang bijaksana, raja yang luar biasa. Dia melakukan pembaharuan di kerajaannya dan di sekitar istana raja. Dia tidak suka-sukanya untuk melakukan apa saja. Yosia menerima tugas sebagai raja bukan dari sisi kuasanya, tapi dari sisi tanggung jawabnya. Ada tugas dan tanggung jawab diberikan Tuhan kepadanya. Dia harus mensejahterakan dan membawa semua masyarakatnya mengenal Tuhan. Ternyata Yosia yang umur 8 tahun itu, dia bisa melakukan yang baik. Itu dikatakan yang kedua. Yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini luar biasa. Dan di pasal 23 ayat 2 dikatakan, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Apa yang membuat Yosia yang masih muda itu bisa melakukan yang baik di mata Tuhan? Ternyata dia orang yang rajin ke rumah ibadah. Tentunya dia pasti dibawa orang tuanya, toh. Dia mendengar omongan orang tuanya, pergi ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Nah, dia senang dengan firman Tuhan. Karena bagi dia firman Tuhan itu adalah pembelajaran atau pelajaran yang luar biasa baiknya. Firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita dan juga kepada Yosua bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang benar-benar harus baik. Nah, kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan, secara langsung kita mendengarkan Tuhan bersuara dan mengatakan sesuatu yang baik kepada kita. Karena Tuhan pasti menginginkan kita yang baik, lalu Tuhan memberikan yang baik melalui firman-Nya. Itu sebabnya ada lagu sekolah minggu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, orang yang suka dengar-dengaran dengan firman Tuhan, orang yang suka membaca firman Tuhan, orang yang suka menggumuli firman Tuhan, dia pasti akan menjadi orang yang baik, orang yang pintar, orang yang bijaksana, dan orang yang rajin. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita supaya kita jadi orang jahat, orang yang tidak bijaksana, dan orang yang malas. Tidak. Justru kita akan diajari dan dimampukan untuk menjadi pribadi atau orang yang baik. Oleh karena itu, usia bisa muda. Seperti anak-anak sekolah minggu.
Tapi Tuhan mau pakai kita, mulai dari yang kecil sampai yang tua. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, kita mau dipakai Tuhan, asal kita mau rajin mendengar firman Tuhan. Yosia umur 8 tahun diangkat menjadi raja, dan dia bisa bekerja sebagai raja dengan baik 31 tahun. Itu semua karena apa? Karena Tuhan menyertai dan memberkati dia. Adik-adik sekolah minggu, tetaplah semangat. Ingat, dengar firman Tuhan. Rajinlah mendengar firman Tuhan. Rajinlah mengikuti ibadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang bercerita tentang seorang raja yang masih muda, umur 8 tahun, yang bernama Yosia. Dia memimpin suatu kerajaan yang besar di Yehuda dulu, ribuan tahun yang lalu. Itu artinya bahwa Tuhan juga masih berkenan kepada anak kecil, anak-anak yang masih muda, tidak memandang usia. Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau pakai setiap yang Tuhan ciptakan sebagai manusia, supaya kami, siapapun kami dan apapun kami bisa untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami mau berjanji Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang akan suka dengan firman Tuhan, yang rajin berdoa dan selalu membaca firman-Mu setiap saat. Kami mau menjadi orang yang baik, yang mau mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang orang tua katakan, apa yang dikatakan oleh abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu kami melalui ibadah virtual ini, supaya semuanya itu menjadikan kami menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, papa mama kami, Opung juga, Gerejamu HKBP Sutoyo, dan abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang dengan baik melayani kami. Berkati juga gereja mulai pendeta sampai si tua dan semua jemaat Tuhan HKBP Sutoyo, supaya jauh kami dari persoalan-persoalan yang membuat kami menjadi sakit atau menderita, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan bekerja memberkati pemerintah kami supaya proses vaksinasi juga kami bisa menikmatinya dan bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya kami bisa mengikuti sekolah, proses belajar mengajar di sekolah, dan juga ibadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik, waktunya aktivitas kelas bersama dengan Kakak Esther. Sebelum adik-adik memulai menyelesaikan aktivitas hari ini, ada dua hal yang ingin Kak Esther sampaikan sebagai kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Tadi Amang Pendeta Harap sudah menyampaikan firman Tuhan dalam khotbahnya hari ini. Yang pertama, adik-adik, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Seperti tadi dalam firman Tuhan hari ini, Raja Yosia. Jangan seperti kakeknya Raja Manasye atau ayahnya Raja Amon. Pemimpin yang takut akan Tuhan itu selalu memberi teladan atau contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik bisa memulai dari diri kita sendiri. Jadi pemimpin bagi diri sendiri. Contohnya bagaimana? Adik-adik, ketika kalian diberi tugas mungkin oleh guru atau orang tua kalian, kita harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, mengerjakannya dengan sukacita, dengan semangat, dengan baik, dan selalu tepat waktu. Pemimpin diri sendiri itu selalu mau menjaga kesehatannya dengan baik. Contohnya harus mau rajin makan sayur dan buah, karena itu baik untuk kesehatan kita. Nah, di masa pandemi ini adik-adik harus bisa menjaga kesehatan kita dengan melakukan protokol kesehatan. Itu pemimpin diri sendiri. Pemimpin diri sendiri itu juga ketika dia marah, dia harus bisa menguasai dirinya. Tidak berteriak, menendang, memukul, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kita marah, kita harus menunjukkannya dengan sikap dan bahasa yang tepat. Menguasai diri. Itu contoh pemimpin bagi diri sendiri. Itu hal yang pertama adik-adik. Yang kedua,
pemimpin yang takut akan Tuhan itu selalu membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Tadi Amang Pendeta sudah sampaikan, ibarat seperti kita dalam berjalan dalam kegelapan, kita membutuhkan yang namanya pelita untuk penerangan agar kita tidak tersandung. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita adik-adik, agar kita bisa membedakan mana yang salah, agar kita menghindarinya untuk tidak melakukannya, dan mana yang benar untuk kita lakukan. Jadi adik-adik, kita membutuhkan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Adik-adik bisa memulainya dari membiasakan membaca Alkitab dari panduan buletin sekolah minggu yang setiap bulannya dibagikan oleh kakak abang sekolah minggu. Nah, adik-adik yang sudah memulai kebiasaan itu bagus, tetap selalu dilakukan. Nah, buat adik-adik yang belum melakukannya, ayo kita mulai membaca Alkitab setiap hari, karena Alkitab itu adalah petunjuk bagi kita agar setiap hari kita bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, demikian kesimpulan firman Tuhan yang Kak Esther sampaikan. Selamat melakukan pesan firman Tuhan hari ini seminggu ke depan. Oke? Nah, untuk aktivitas firman Tuhan hari ini, Kakak Esther menamakan kegiatannya dengan apa yang salah. Nah, nanti Kakak Esther akan membagikan cerita singkat dalam link Google Form. Nanti akan Kakak Esther bagikan di grup orang tua. Nah, nanti cerita singkat itu adik-adik harus baca dan koreksi apa yang salah dari cerita tersebut. Nah, cerita singkat itu berhubungan dengan firman Tuhan hari ini. Jadi koreksinya itu bisa adik kerjakan di link Google Form yang nanti akan Kak Esther bagikan. Contohnya, misalnya nih ceritanya seperti ini ya. Ini contohnya adik-adik. Tuhan Yesus lahir di hotel yang indah dan para raja datang mengunjunginya. Nah, dari cerita itu kira-kira apa yang salah? Ya, Tuhan Yesus yang pastinya adik-adik tahu kan lahirnya di kandang domba, dan yang mengunjunginya itu adalah para gembala dan orang Majus, bukan para raja. Berarti adik-adik bisa mengoreksi cerita tersebut dengan mengatakan Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang hina dan para gembala dan orang Majus datang mengunjunginya. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi kalian harus mencari apa yang salah dari cerita singkat yang Kak Esther akan bagikan di link Google Form. Oke adik-adik, selamat melakukan aktivitas firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mang Pendeta dan juga kakak dan abang di kelas kita. Kita mau mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, bisa minta tolong ke mama papa atau ke saudaranya untuk mentransfer ke rekening gereja. Atau bisa juga menitipkan persembahan adik-adik ke mama papa atau ke saudara-saudaranya yang datang beribadah di gereja ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan kalian. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yaitu burung pipit yang kecil. Nanti di ayatnya yang kedua adik-adik akan undang untuk bangkit berdiri ya. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah
yang maha kuasa yang bertata di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, Tuhan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat menikmati berkat Tuhan di minggu